sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami, keluarga kami. Dan sebelum kami mengerti lain, kami rindu untuk menaikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkannya, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Dan kami tak lupa juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal 17 ayat pertama sampai 6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ada lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu dilempar ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampuni dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebagai biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tanamnya di laut, dan ia akan taat kepada. Puji Tuhan, firman Tuhan yang pagi hari ini bagian satu berkat yang indah buat kita, di mana Tuhan mengajar kepada kita ya, dalam hal menegur orang yang berbuat salah. Yang kedua, mau mengampuni mereka yang berbuat dosa. Kenapa demikian? Sebab Tuhan mau ya, ada sikap yang penuh belas kasihan, sikap yang baik yang Tuhan mau limpahkan kepada manusia, supaya manusia jangan satu pribadi pun menyimpan sesuatu yang tidak baik. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ketiga, jagalah dirimu, jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampuni dia. Suatu pelajaran yang baik. Jagalah dirimu. Apa artinya? Kita sebagai manusia punya roh pengampunan. Dan yang kedua, menegur kalau sesuatu yang salah dibetulkan, supaya tidak salah dalam berjalan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan, supaya jangan berjalan tempat yang salah, tetapi sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Sebagaimana Roma 8 ayat 11, anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya dan saudara juga harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau salah, tegur, diingatkan. Kalau dia berbuat dosa atau berbuat yang tidak baik, ada pengampunan dalam hidup kita. Sebab salah satu Tuhan mengajar dalam doa Bapa kami, ampuni dia tidak tahu apa yang kami perbuat. Salah satu yang Tuhan katakan, jikalau kepada Tuhan kita mau minta ampun, doa ampun dosa kita, kita juga harus mengampuni orang lain. Dan salah satu Tuhan juga berkata waktu di Getsemani, ampuni dia Bapa, dia tidak tahu apa yang perbuat. Tuhan mengajar kita hal pengampunan yang melimpah dalam hidup kita ini, sebagaimana Tuhan menerapkan kita jika sebagai pengikut-ikut Yesus, menerapkan dengan baik daripada hal-hal pengampunan. Kenapa demikian?
supaya keluarga ini mengalami keluarga yang bahagia, supaya kita menjadi roh-roh yang mengampuni. Sebagaimana doa Bapa kami, ampuni kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa. Jadi kita harus bersih, jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan sesuatu yang tidak baik. Pagi hari ini juga kita dengan hati yang bersih, dan kita pulang juga dengan hati yang bersih, bukan sikap yang tidak baik, tapi sikap yang menyenangkan Tuhan. Ya. Maka dikatakan pada ayat 4, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini ada 7 kali angka yang sempurna. Tidak ada kata dendam, tidak ada kata yang tidak baik. Ada roh pengampunan limpah dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kita punya roh pengampunan hidup kita, kita menjadi anak-anak yang sehat. Sebab 70% orang banyak sakit karena apa? Di dalam hati menyimpan roh kepahitan atau hati yang tidak baik. Kalau hati bersih, kita dijauhkan dari penyakit yang tidak baik. Cuma salah satu penyakit sumber karena hati yang dendam, hati yang pahitan. Tapi hati yang bersih justru untung buat kita. Amin. Kita untung, bukan rugi, untung. Kalau kena damai sejahtera juga akan melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, Engkau mengajar kami tentang nasihat, menegur orang yang tidak sesuai dengan jalan firman Allah, menegur di dalam kasih, dan lebih pada Tuhan, ada roh pengampunan dalam hidup kami, supaya kami boleh mengalami baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga kami, mengalami keluarga yang bahagia, suami istri, anak-anak dalam hidupnya suasana yang bahagia, surga yang kecil limpah dalam hidup kami, dan kami boleh hidup tenang karena hidup tidak sehat walafiat, karena kami tidak menyimpan kepahitan dalam hidup kami. Semua tidak lain untuk kebaikan kami semua. Sekalipun secara daging sering kami menjerit, tetapi kami belajar kami menyalipkan daging kami. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka-mereka yang bekerja sedepan Tuhan, berkati hikmat yang dari surga, pelihara keluarga mereka, dan sebagai warga negara yang baik, Tuhan mau divaksin, berjalan dengan baik, dan pandemi berubah jadi endemi. Negara kami boleh diberkati oleh Tuhan, sekalipun sebentar lagi, 2 hari lagi kami tinggalkan tahun 2022, kami masuk tahun 2023. Penyertaan Tuhan berlaku buat bangsa kami Indonesia, negara kami, negara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.